Sekarang tibalah saatnya kita hendak merenungkan sabda Tuhan dan mencoba mengaplikasikan sabda Tuhan ini di dalam hidup kita agar sabda itu sungguh-sungguh nyata berbuah di dalam hidup kita. Permenungan kita saya ambil dari Kisah Para Rasul bab 9 ayat 1 sampai 19 yang berkisah tentang pertobatan dari Paulus. Sementara itu, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena memang mendengar suara itu, tetapi mereka tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, "Oh Ananias." Jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui itu, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis.
dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengambil judul dari permenungan ini dengan satu kata, tapi kata-kata ini tajam serta mendalam. Metanoia. Metanoia itu berasal dari bahasa Yunani yang arti harafiahnya ialah berputar haluan. Berputar haluan itu berarti memutar 180 derajat berbalik arah. Karena dia berbalik arah, maka ada perputaran, ada perubahan dari sebuah kehidupan. Nah, maka karena dia kehidupannya berputar, bertolak belakang sama sekali, maka metanoia itu sebenarnya bisa diterjemahkan dengan arti pertobatan yang sejati. Kalau namanya pertobatan yang sejati, sejati berarti asli, yang tidak akan berubah lagi. Maka kalau dikatakan manusia harus mengalami metanoia, maka dia mengalami pertobatan yang sejati, dia telah mampu meninggalkan manusia lamanya, berani meninggalkan manusia lamanya, berani, mampu, dan sungguh-sungguh lepas dari manusia lama, dan dia sudah berpaling ke manusia baru. Itu artinya metanoia, pertobatan yang sejati. Berbicara tentang pertobatan yang sejati, metanoia, kita tak bisa lepas dari kisah pengalaman iman dari Santo Paulus. Yang kisahnya tadi baru saja kita dengarkan. Santo Paulus, lihat dalam kisah itu, dia mengalami metanoia, pertobatan yang sejati. Dia mengalami perubahan hidup yang drastis dari manusia lamanya kepada manusia baru. Tapi lihat, saudari dan saudara, pertobatan yang dialami oleh Paulus itu, tahap-tahapnya, pengalaman demi pengalaman itu sebenarnya menunjukkan itulah contoh yang ideal bagi kita manusia untuk mengalami pertobatan yang sejati. Tahap-tahapnya jelas. Mari kita runut seperti apa kira-kira tahap-tahap metanoia, tahap-tahap pertobatan yang sejati yang dialami Paulus, dan hendaknya kita pun mengaplikasikan. Hendaknya kita menganalogikan juga dengan pertobatan sejati yang hendak atau yang sudah kita alami di dalam hidup ini. Pertama-tama, metanoia berarti dari manusia lama menjadi manusia baru. Paulus seperti apa manusia lamanya? Anda pasti tahu jauh lebih banyak tentang hidup dari Paulus sebelum ditangkap oleh Allah. Sebelum dia berputar haluan. Sebelum dia bertobat, namanya bukan Paulus, namanya Saulus. Manusia lamanya adalah Saulus. Nah, bagaimana kehidupannya sebelum ditangkap oleh Tuhan? Dia sungguh-sungguh orang yang bejat. Mengapa bejat? Karena dia mengejar-ngejar pengikut Kristus.
Dia menyerang pengikut Kristus supaya mereka jangan bertumbuh dan berkembang. Tapi tidak cukup hanya itu. Kekejamannya luar biasa. Bahkan dia berani tega membunuh semua pengikut Kristus. Karena apa? Karena Paulus ini seorang Israel sejati. Dia merasa dialah Israel yang sejati, Israel yang asli. Dan para pengikut Kristus itu dia anggap mereka itu bukan lagi Israel yang sejati. Karena mereka telah terkontaminasi, telah rusak oleh ajaran-ajaran dari Yesus sendiri. Itu pikiran Saulus. Itulah situasi manusia lamanya. Jauh dari Allah, hidup tidak seturut dengan Allah. Tetapi ketika dia dalam perjalanan ke Damsyik untuk kembali membantai menyerang orang-orang Kristiani, disitulah dia awal mula pertobatannya. Dia ditangkap oleh Kristus. Lihat saudari dan saudara, sangat menarik. Mengapa Paulus dalam keadaan dosa, dalam keadaan di luar jalan Tuhan, tapi karena Tuhan mau memakai dia dalam keadaan dosa pun, ternyata Allah bisa memakai hidup kita manusia. Maka ini menjadi bahan permenungan kepada kita. Ternyata kita manusia ini tidak harus kita sungguh-sungguh menjadi suci, sudah berada di jalan Tuhan, sungguh-sungguh tidak pernah berbuat dosa, baru Allah menangkap kita. Tidak. Kalau Allah bekerja, kalau Allah punya kehendak untuk terjadi pada diri seseorang, pada diri manusia tertentu, dalam keadaan dosa pun, seorang manusia, kalau Allah mau menghendaki dia dipakai oleh Allah untuk menjadi alatnya, pilihannya, dalam keadaan dosa pun, dia bisa ditangkap oleh Tuhan. Maka ini menjadi refleksi bagi kita. Ketika Allah menangkap kita, memakai kita, tak peduli apakah kita sedang baik atau sedang jahat, tak peduli. Kalau Allah memakai kita, pasti kita akan ditangkap. Persoalannya ialah, apakah kita memiliki ketajaman, kepekaan akan sapaan, tangkapan dari Allah itu, dari Yesus itu kepada diri kita. Paulus memang karena dia ditangkap dengan cara yang sangat keras kan, dalam tanda petik dia ditampar sebenarnya kan, ditampar oleh Yesus. Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jadi Yesus mempersonifikasi bahwa siapa orang-orang Kristen yang dibunuh, yang dibantai oleh Paulus itu, dianggap oleh Kristus juga adalah membantai, membunuh dirinya. Maka dia mengatakan, mengapa engkau membunuh, mengejar-ngejar aku? Saudari dan saudara, ketika dia ditangkap itu, ditampar oleh Allah itu, lihat pertobatan itu tidak seperti membalikkan telapak tangan. Tidak seperti bermain sulap abrakadabra langsung berubah. Pertobatan itu butuh proses. Butuh tahap demi tahap. Maka ketika Paulus ditangkap, ketika dikatakan, mengapa engkau menganiaya aku? Dan sebagai tanda Yesus itu menampar dia, menegur dia, apa yang dialami? Rasa sakit apa yang dialami? Dia mengalami buta selama 3 hari. Nah, buta di sini sungguh indah sebenarnya. Artinya Saulus ini yang akan menjadi Paulus ini, dia diharapkan akan menutup semua masa lalunya. Dan digambarkan dengan matanya menjadi buta. Selama 3 hari matanya buta.
ini adalah masa-masa retret yang agung. Masa-masa dia merefleksikan hidupnya, merenungkan hidupnya, menyadari masa lalunya yang sesat itu, menyadari sekarang siapa dirinya, dan dia bersiap-siap untuk masa yang akan datang, masa hidup barunya. Lihat, ada tahap-tahapnya. Maka selama 3 hari itu itulah masa-masa retret agung dari Paulus. Maka betapa pentingnya kita melaksanakan retret agung untuk hidup kita. Bisa retret secara pribadi, retret bersama, terserah. Tapi kita harus ada waktu untuk merenungkan, merefleksikan siapa diri kita, bagaimana masa-masa lalu kita, dan sekarang kita sedang berada di mana, dan hidup yang seperti apa yang mau kita hidupi kelak. Inilah masa-masa retret agung itu, seperti yang dialami oleh Paulus. Setelah itu, lihat, ada Ananias yang dipilih, yang diminta oleh Tuhan untuk semacam membuat ritual upacara inisiasi, tanda petik peresmian pertobatan Saulus. Dari Saulus menjadi Paulus, maka dia dibaptis oleh Ananias. Nah, ketika dibaptis itu adalah ritus inisiasi, penerimaan, tanda sebagai pintu gerbang meninggalkan manusia lama dan menjadi manusia baru. Dan dibaptis dengan nama baru, dan dia menjadi Paulus. Saudari dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita semua orang-orang Kristiani yang telah dibaptis di awal hidup kita, atau mungkin kita dalam baptis dewasa, itu adalah metanoia kita yang pertama. Pertobatan kita yang pertama. Ketika kita dibaptis itu berarti apa? Kita yang sebelumnya bukan milik Allah, setelah dibaptis kita menjadi milik Allah. Tetapi meskipun kita sudah milik Allah, dikatakan setan itu, iblis itu seperti harimau yang mengaum-ngaum mencari mangsanya. Meskipun kita adalah milik Allah, tetapi setan itu seperti harimau yang selalu mencari celah, mencari waktu yang lengah bagi kita untuk jatuh, untuk ditarik kembali jauh dari Allah. Maka kita tidak cukup hanya sekali mengalami metanoia ketika menerima pembaptisan. Di sepanjang hidup ini, di sepanjang waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjalankan hidup ini, kita harus terus-menerus melaksanakan metanoia, pertobatan kita yang terus-menerus, supaya kita tetap menjadi milik Allah selama-lamanya. Maka hari ini kita merayakan Rabu Abu. Kita ditandai dalam ritual kita itu, dalam ritual Ekaristi itu dengan abu. Ketika abu itu disematkan, dibuat di dahi kita, ya, kalau di Eropa itu, di Italia itu ditaburkan di rambut kita, abu itu. Itu simbol, itu lambang. Kita disadarkan bahwa kita itu seperti abu yang tidak ada apa-apanya sebenarnya. Jadi kita itu menjadi berharga, menjadi mulia itu melulu karena diangkat oleh Allah. Maka mari kita disadarkan bahwa kita ini adalah abu. Sungguh sebuah kenyataan yang kita ini begitu papa, begitu rapuh, insan yang lemah, mudah jatuh di dalam dosa dan tidak berharga apa-apa. Dan hanya dengan demikian, kesadaran ini membuat kita tidak lagi mengandalkan diri kita sendiri, tidak lagi memajukan ego kita, tetap kita
berlutut di hadapan Tuhan untuk hormat kepadanya, untuk membiarkan Dia menguasai hidup kita. Maka saudari dan saudara, metanoia, pertobatan itu harus setiap hari kita hidupi. Harus setiap hari kita menyadari, harus tanggap dan peka kapan saat Allah menampar kita, menangkap kita, mendidik kita, menghajar kita, mengukir kita. Kita harus memiliki ketajaman, penangkapan akan sapaan Allah itu. Kemudian setelah kita ditangkap oleh Allah, kita pun harus disadarkan. Kita harus mengalami semacam silih supaya kita semakin murni di dalam pertobatan kita itu. Dan yang paling penting, saudari dan saudara, orang yang bertobat itu seperti Paulus. Dia menjadi manusia baru. Hidupnya menjadi tulus. Semangatnya berapi-api untuk melayani Tuhan. Menjadikan dunia ini semakin hari semakin lebih baik. Maka kita orang-orang Kristiani, tiada hari tanpa pertobatan. Tiada hari tanpa pembaharuan terus-menerus menuju persatuan dengan Tuhan. Semoga Rabu Abu ini awal yang baik bagi kita untuk semakin disadarkan. Tuhan, saya tidak berarti apa-apa. Saya hanya bagaikan debu. Dan hanya karena saya debu ini, maka Engkau datang kepadaku. Aku menjadi berharga. Aku menjadi Engkau pakai. Meskipun aku dalam keadaan dosa, tapi karena Engkau berkehendak untukku, untuk Engkau pakai, aku pun ternyata bisa berharga. Meskipun saya seperti debu. Semoga permenungan ini menghantar kita kepada kesadaran untuk terus-menerus mengalami pertobatan yang sejati. Amin. Terima kasih kepada Romo Tinto yang telah menyampaikan renungannya mengenai pertobatan ini. Sebelum kita melanjutkan dengan acara tanya jawab, ini saya ada sedikit pengumuman bahwa dari Marian Center ada menyediakan 3 buku untuk diberikan hadiah kepada 3 orang penanya yang pertama. Jadi bagi yang mau bertanya, silakan boleh langsung nanti bertanya kepada Romo. Pertanyaan itu mohon berkaitan dengan tema yang dibawa pada hari ini, yaitu metanoia, pertobatan. Terima kasih. Mari kita lanjutkan dengan acara tanya jawab sekarang. Saya mau tanya Pak Gun. Ini siapa ya? Nino. Ya, silakan Bu Nino. Malam Romo Tinto. Ya, malam Bu. Malam Romo, terima kasih untuk renungan malam hari ini mengenai metanoia. Ibu Nino bisa mohon buka kameranya supaya Romo bisa langsung melihat wajahnya saat berbicara. Begitu. Malam Romo. Ya Bu Nino, ya. Terima kasih untuk renungannya malam hari ini Romo. Ya, sama-sama Bu. Ya. Menjadi kekuatan juga buat saya, menjadi refleksi juga buat saya. Saya mau tanya Romo ya, tadi Romo bilang pertobatan itu kan membutuhkan proses metanoia ya Romo. Ya. Yang pertama metanoia itu sama dengan istilahnya metamorfosa nggak ya? Yang kedua, contohnya seperti Rasul Paulus tadi kan, dia membutuhkan proses Tuhan menjadikan dia buta. Apakah pada waktu, bukan, maksud saya pada waktu saya sakit atau kita sakit itu adalah proses juga untuk pertobatan. Maksudnya jadi kita kan refleksi diri itu. Saya pernah dulu kan sakit Romo. Jadi kenapa saya begini gitu. Bukannya mengeluh tapi menjadi refleksi diri untuk pertobatan. Itu aja Romo.
Ya, Terima kasih. Terima kasih, Bu Nenu. Nah, jadi apakah metanoia sama dengan metamorfosis? Saya kira mungkin punya analogi yang sama. Analogi itu artinya ada hal yang sama, tapi ada juga hal yang beda. Tidak persis sama. Ya, bisa ada juga persamaannya, tapi tidak ada juga perbedaannya. Metamorfosis kan, itu kan sebenarnya istilah untuk sebuah kupu-kupu kan, yang mengalami proses dari kepompong, ya, ulat, akhirnya mengalami perubahan metamorfosis, perubahan bentuk kan menjadi kupu-kupu. Nah, jadi ini ada prosesnya dari yang satu bentuk ke bentuk lain, tapi memang menuju ke arah yang lebih baik, kehidupan yang baru. Nah, metanoia, ya itu tadi, itu juga perubahan arah pikiran. Perubahan arah pikiran dari yang jahat kepada yang baik. Tapi kalau perbedaannya ialah begini, metamorfosis dalam kupu-kupu, dia tidak perlu sebenarnya usaha-usaha yang keras, usaha-usaha yang ekstrim untuk dia menjadi sebuah kupu-kupu, gitu. Karena itu sudah menjadi proses jalan kehidupannya. Sama seperti misalnya kita ketika kita menjadi janin di dalam rahim ibu kita tidak perlu usaha-usaha tertentu untuk menjadi harus bertumbuh lahir ke dunia ini. Itu sudah secara natural. Nah, itulah metamorfosis dalam kupu-kupu. Tapi dalam metanoia itu dibutuhkan usaha kita yang sungguh-sungguh, keseriusan kita. Jadi itu membutuhkan tenaga kita, pikiran kita, hati kita sepenuhnya. Nah, itu perbedaannya kan. Jelas ya? Jadi orang yang tidak sungguh-sungguh menggunakan kekuatan akal budi, pikiran, dan tenaganya untuk bertobat, untuk metanoia, dia tidak akan mengalami metanoia. Dia akan tetap terpeleset dalam lumpur dosa, lumpur manusia lamanya. Kan? Contoh misalnya orang yang adiktif dalam merokok. Jadi dia kemelekatan dalam merokok, yang ketergantungan pada rokok misalnya. Ketika dia ingin mengalami metanoia, pertobatan yang sejati untuk tidak merokok lagi, berhenti merokok, pasti kan butuh perjuangan yang keras. Kan? Kalau dia tidak berjuang keras, dia tidak akan berhasil. Nah, keseriusan kita di dalam berjuang untuk meninggalkan manusia lama menuju manusia baru, keseriusan itulah menunjukkan kesungguhan pertobatan kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apakah misalnya ketika saya mengalami sakit atau mengalami semacam ditampar sebelah, dan apakah itu masa-masa retret agung, masa-masa tahap-tahap untuk menuju pertobatan yang sejati? Nah, itu sebenarnya bisa kita hubungkan dengan soal salib. Ya, jadi barang siapa mengikuti aku, kata Yesus, dia harus menyangkal dirinya, ya, memikul salib dan mengikuti aku. Nah, salib ini, salib yang seperti apa yang dimaksudkan? Misalnya kalau kita sakit, jadi kita sakit kolesterol tinggi menjadi stroke. Kemudian setelah itu, Tuhan, apakah ini tahap-tahap pertobatanku? Apakah ini salib? Mari kita renungkan. Apakah kita selama ini ketika makan tidak pernah menjaga pola makan, suka makan daging, begitu menggebu-gebu tanpa mengontrol diri dengan baik, ya, terlampau gelojok rakus dengan itu semua makanan-makanan yang enak seperti itu, akhirnya menjadi kolesterol tinggi, menjadi stroke. Apakah itu salib? Tidak, itu tidak salib. Itu karena
sikap diri kita yang permisif dengan diri sendiri, mudah memaafkan diri sendiri. Itu bukan salib. Ya, jadi ketika Anda mengalami seperti itu bukan berarti Anda mengalami itu masa-masa retret agung untuk pemurnian, tetapi itu bisa kita buat menjadi jalan untuk pemurnian ketika Tuhan, sekarang saya seperti ini, saya menjadi sakit, saya terima kelemahan saya ini, saya terima kelalaian saya ini, dan saya akan menjadikan ini menjadi cambuk, menjadi pelajaran. Boleh juga, boleh sebagai awal pertobatan. Tetapi pertama-tama ketika Anda mengalami seperti itu bukan salib. Itu memang karena kelalaian kita. Tapi boleh jadi dalam peristiwa jatuh seperti itu bisa menjadi dasar untuk pertobatan, boleh juga. Nah, tetapi kalau salib itu ialah bukan karena kesalahan kita, bukan karena dosa-dosa kita, tapi kita harus menanggung itu. Nah, itu salib. Ya. Sama seperti misalnya seorang ibu yang mengandung hendak melahirkan anaknya. Kalau seorang ibu melahirkan anaknya, itu kan perjuangan hidup atau mati. Itu salib. Apakah itu karena dosa-dosanya? Tidak kan? Tapi memang itu yang harus resiko yang harus dia tanggung untuk sebuah nilai hidup yang baru. Dia mau mendatangkan kehidupan yang baru ke dunia ini, dia harus menerima salib itu. Sama seperti Kristus, mengapa dia disalib? Apakah disalib karena dosa-dosa dia? Tidak juga kan. Tapi karena manusia dengan segala kebejatannya, orang-orang Farisi yang kepala menghasut dia dan segala macam itu, karena dosa orang lain dia dihujat seperti itu, ya dia disalib, ya dia terima. Nah, jadi soal sakit kita harus meneliti apakah itu karena memang tanda pertobatan kita atau memang karena kelalaian kita. Nah, itu dari hasil permenungan kita, hasil dari analisa kita. Begitu. Ya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya, Bu. Ya, makasih Romo. Tuhan berkati. Ya. Ya, siapa lagi untuk pertanyaan kedua? Pertanyaan kedua ada di kolom chat. Maaf, tadi barusan dengan Ibu siapa ya? Bu Maria saya. Oh, sebentar Ibu Maria Kartona, setelah ini Ibu ya. Jadi Ibu nomor 3. Nah, yang kedua itu dari Bapak Ian Lumban Raja. Shalom malam Pastor Tito. Pertanyaan pertama, pertobatan dimulai dengan Rabu Abu dimulai hari ini. Sejarah Rabu Abu dirayakan mulai kapan? Pertanyaan kedua, pertobatan Paulus apakah ada kesamaan dengan kisah Sakeus, meninggalkan manusia lamanya dan berbalik menjadi manusia baru? Sebagai tambahan juga dia menanyakan, kenapa Protestan tidak merayakan Rabu Abu ketika memasuki masa Prapaskah? Demikian, Romo. Ya. Jadi pertama, sejarah Rabu Abu saya kira tidak bisa saya runut itu mulai dari kapan ya. Saya kira butuh penelitian lagi, saya harus mencari lagi sumber-sumber aslinya, mulai kapan Rabu Abu itu dimulai ya. Jadi saya tidak bisa menjawab sekarang seperti apa, nanti saya coba akan cari, menelusuri sejarah Rabu Abu itu. Tapi memang gereja menyadari bahwa untuk pertobatan itu kan butuh tahap demi tahap. Mengapa dibuat mulai dari Rabu Abu? Karena itu dihitung ketika Yesus di padang gurun itu berpuasa 40 hari 40 malam. Maka Paskah itu mulai dari Paskah ketika Kristus bangkit dirunut sampai ke belakang butuh 40 hari, itulah masa-masa kita mau meniru masa-masa puasa Yesus 40 hari 40 malam itu, maka dirunut mulai dari Kristus bangkit itu ke belakang, maka didapatlah 40 hari
pada hari persis Rabu Abu. Supaya pas 40 hari. Tanpa hari Minggu. Yang ada 5 hari Minggu itu kan, itu tidak dihitung sebagai masa-masa Prapaskah. Karena hari Minggu itu hari kebangkitan. Jadi coba jumlah mulai dari Rabu Abu sampai itu Sabtu suci itu adalah 40 hari. Itu hitung-hitungan dari liturgi. Tapi kawan persisnya saya kira itu juga tidak penting, terlalu penting untuk kita ahli sejarah dalam hal seperti itu. Penting maknanya yang mau kita ambil bahwa itu harus dimulai Rabu Abu supaya pas dia 40 hari sampai nanti di malam Paskah. Karena hari Minggu itu bukan masa Prapaskah, bukan masa pantang dan puasa. Jadi kalau Anda hari Minggu, itu hari raya kebangkitan, itu boleh makan daging. Jangan berpuasa. Ya, itu karena di luar dari masa pantang dan puasa. Terus, apakah ada kesamaan antara pertobatan Zakheus dan Santo Paulus? Nah, tadi kan saya katakan metanoia, pertobatan yang sejati itu punya tahap masing-masing. Ada semacam kesamaan korelasi. Saya kira ada juga kesamaan antara pertobatan dari Zakheus dan Paulus. Di mana kesamaannya? Paulus itu dia berjumpa dengan Yesus di Damsik dengan suara yang mengatakan, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dia mengalami perjumpaan dengan Kristus dengan cara yang seperti itu. Zakheus, dia awal-awalnya itu kan dia terpesona dengan Yesus. Dia memandang dari kejauhan. Ya. Tapi niat dia ingin lebih dekat, lebih tahu siapa Yesus itu sampai dia memanjat pohon. Nah, jadi kerinduan dia untuk memanjat pohon itu, untuk melihat Yesus lebih jelas, itu adalah sebuah tanda pertobatan kan. Dia ingin lebih dekat kepada Yesus. Lihat, jadi ketika itu Yesus tahu bahwa Yesus ingin lebih mengenali Yesus, maka Yesus datang mendekati dia. Jadi ada kesamaan, sama-sama Yesus datang mendekati. Nah, itulah saat mereka sama-sama ditangkap oleh Yesus. Perbedaannya ialah Zakheus itu sudah memulai, dia ada keinginan untuk mau menjadi manusia baru. Buktinya dia terpesona dengan Yesus, ingin memanjat, ingin melihat Yesus lebih dekat. Sudah ada tanda-tanda pertobatan awal dari dirinya. Itu kalau Zakheus. Paulus sama sekali tidak. Justru dalam keadaan dosa, masih dalam keadaan dosa berat, dia ditangkap oleh Yesus. Yang ketiga, mengapa orang Protestan tidak merayakan masa-masa Rabu Abu? Aduh, maaf Pak, ya saya tidak bisa menjawabnya. Mari kita tanya Bapak lah kepada mereka, ya, karena saya tidak tahu menjawab itu. Mengapa mereka tidak merayakan itu ya? Tapi tadi yang bisa saya jawab ialah mengapa kita merayakan itu tadi, karena kita mau menghitung Yesus kan berpuasa 40 hari 40 malam, maka kita mau menghitung mulai malam Paskah itu sampai hari yang keberapa dirurut ke depan itu pas 40 hari, maka harus dari Rabu Abu. Nah, jadi Pak Lumban Raja mestinya, ini mestinya, karena ibu yang melahirkan mereka adalah Katolik, kalau mereka tahu ini yang baik, mestinya mereka harus ikut itu, ya kan? Karena mereka pun dulu kan berasal dari kita. Mereka kan muncul tak baru tahun 1600-an kan. Kalau mereka memang sungguh-sungguh memahami itu, ya mereka pasti mau mengikuti. Tapi kalau mereka tidak mau mengikutinya, ya terserah mereka begitu. Pak Ian, mudah-mudahan bisa menjawab ya, Pak Ian ya. Yap, makasih Pastor. Menjawab. Pak Ian di mana ini tinggalnya nih? Di Medan, Pastor. Oh iya. Kami di Medan. Mau lihat deh. Oke Pak Ian. Ya, makasih Pak Ian. Ya. Baik Romo, kita lanjutkan penanya ketiga dengan Ibu Maria Kartona. Silakan Ibu. Ya, selamat malam Romo.
Malam, Bu Maria. Ya, Romo, yang saya mau tanyakan begini nih, kan hari ini Rabu Abu, jadi sebelumnya saya sih sudah mempersiapkan diri untuk menyongsong masa prapaskah ini dengan menjaga hati dan punya niat untuk 40 hari ini hidup dengan meminimalkan berdosa. Tetapi baru hari pertama hari ini sudah tidak bisa menguasai emosi gitu loh Romo. Dengan ada adik saya seperti itu Romo. Jadi saya menjadi marah. Padahal saya tahu saya sudah menahan diri ya Romo, sampai saya bilang saya tidak mau menanggapi kata-kata kamu, saya mau menjaga inner peace saya kembalikan semua kata-kata kamu ke kamu, seperti itu. Tetapi menurut saya susah sekali ya, apalagi kalau Romo tadi mengajarkan kita bahwa metanoia ini sepanjang hidup kita. Sedangkan saya baru hari pertama tadi, sepanjang hari sangat mengganggu hal ini. Padahal saya udah merasa 3 hari ini aman, seperti itu Romo. Sehingga saya pikir waktu itu, wah ini kesempatan buat saya. Nah, kalau dengan metanoia sepanjang hari, baru hari pertama saya merasa berat, seharian ini saya berpikir, apa karena harusnya untuk memulai ini harus pengakuan dosa dulu, apa rekonsiliasi supaya kita dapat anugerah pertobatan dulu dari Tuhan. Terus yang kedua pertanyaan saya, bagaimana supaya kita bisa mau menerima mau menerima ketidakadilan dengan ikhlas seperti itu, dan rendah hati, punya niat benar-benar untuk rendah hati, untuk tidak membalas. Nah, kalau ini benar-benar harus karena dapat anugerah dari Tuhan, nah bagaimana supaya kita bisa menjadi milik Allah untuk tidak membalas seperti itu, Romo? Itu yang baru hari pertama puasa, saya sudah merasa ada tantangan berat. Gimana seumur hidup? Gimana 40 hari ke depan? Nah, itu pertanyaan saya. Terima kasih, Romo. Ya, Ibu Maria, terima kasih. Jadi saya kira pengalaman Ibu Maria ini, Ibu tidak sendiri, ya. Umumnya kita semua seperti itu. Pilihan dasar kita, Tuhan, saya mau bertobat. Saya ingin sungguh-sungguh menjadi manusia baru. Semua kita ingin seperti itu. Tekad kita kuat. Tapi sekali lagi, kita ini sebenarnya memiliki kecenderungan selalu ingin berbuat dosa. Masih ada itu. Nah, itu dalam istilah moral itu namanya konkupisенsia. Konkupisенsia itu artinya kecenderungan kita untuk jatuh dalam dosa. Mengapa manusia memiliki konkupisенsia? Untuk jatuh dalam dosa itu. Jadi selalu ingin menarik kita. Nanti kalau Anda punya anak, Anda punya cucu, jangan menyebut nama psikopisensia. Sepertinya enak sekali, bagus sekali nama itu. Jadi dibuat nama anaknya, cucunya psikopisensia. Itu artinya jelek itu ya. Jadi itu kecenderungan untuk jatuh dalam dosa. Nah, maka dibutuhkan sebenarnya mawas diri kita kan. Mawas diri kita terus menerus, menjaga hati kita terus menerus. Tapi mengapa baru ingin bertobat, terus kemudian sudah dipancing langsung impulsif, langsung bereaksi? Mengapa seperti itu? Berarti memang manusia lama kita belum sungguh-sungguh sembuh, belum sungguh-sungguh hilang. Caranya ialah kita harus mengolah itu lebih serius lagi, lebih mendalam lagi, supaya ketika ada aksi jangan langsung bereaksi, kan begitu. Kita kan seperti itu, aksi dan reaksi. Nah, orang yang bijaksana ketika ada aksi, maka dia harus menarik napas lebih dahulu, merenungkan, menganalisa, baru ada reaksi. Nah, kalau sudah seperti itu berarti kita sudah mulai menempatkan hati budi dan akal budi, hati nurani dan akal budi kita itu untuk
menata untuk menuju kepada pertobatan yang sejati. Karena begitu ada reaksi, tidak langsung reaksi. Ada analisa, ada duduk tenang untuk memikirkan, melihat, merefleksikan, saya harus bertindak apa. Maka saya kira pertobatan kita harus didasari oleh pengolahan batin lebih dahulu. Mengapa? Mari kita meneliti sebenarnya apa sih tindakan negatif saya yang paling dominan. Misalnya saya mudah marah, terlampau mudah untuk marah misalnya. Maka itu yang paling dominan. Saya harus retret pribadi, retret agung. Saya harus merenungkan apa yang membuat saya mudah marah. Oh iya, kalau orang mengkritik saya, kalau orang mengatakan sesuatu kepada saya yang lain daripada apa yang ide saya, itu seolah-olah itu menyerang pribadiku, seolah-olah. Itu harus saya buang jauh. Ternyata kalau orang beda pendapat dengan saya, bukan berarti dia menyerang saya. Itu hanya soal beda pendapat. Nah, itu harus kita analisa. Supaya aksi, kalau tidak ada aksi, jangan serta-merta muncul reaksi kita. Harus ada pengolahan kita yang lebih benar, lebih jernih dalam aksi yang kita terima itu, aksi yang kita lihat itu. Nah, jadi yang menarik ialah ketika kita sudah punya niat untuk bertobat, tapi baru punya niat jatuh lagi, itu jangan membuat kita tetap menjadi putus asa. Karena hati Allah itu lebih luas dari samudra. Sama seperti seorang anak yang belajar berjalan. Ketika seorang ibu melihat anaknya umur 1 tahun mulai berdiri, memegang tembok, mulai berjalan. Seorang ibu kan bergembira, bahagia. Dan ketika anaknya jatuh, apakah seorang ibu itu stres? Tidak kan? Malah membesarkan hatinya, tidak apa-apa. Kamu jatuh tidak apa-apa, tapi bangkit kembali, bangkit kembali. Begitulah hati Allah. Lebih luas dari samudra. Meskipun kita jatuh, kita harus tapi tetap bangkit kembali. Allah itu menghargai niat kita untuk terus berusaha memperbaharui diri, ingin tetap lebih baik. Allah itu sangat sedih ketika kita sudah jatuh, maka langsung kita telungkup, membenamkan mata kita, wajah kita di lumpur itu, dan nggak mau lagi bangkit-bangkit, nggak mau lagi berdiri. Nah, itu yang Allah sedih. Tapi ketika kita jatuh, tidak apa-apa, bangkit kembali kan? Karena seorang ibu pun ketika anaknya jatuh baru berjalan, dia tetap memberi semangat kan? Tidak pernah menjadi putus asa seorang ibu. Karena seorang ibu tahu nanti kamu akan bisa lebih lancar lagi. Begitu ya Bu Maria, mudah-mudahan bisa menjawab. Maaf kalau tidak bisa seluas dari yang Ibu harapkan. Mungkin siapa tahu belum. Terima kasih Romo. Kita lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya ya Romo. Ya. Nampaknya mirip dengan pertanyaan Ibu Maria Kartona, tapi tetap saya bacakan. Terima kasih Romo Tinto atas renungan hari ini meneguhkan iman saya. Kita mau hidup baru, kadang-kadang terjatuh lagi. Bagaimana caranya supaya tetap bisa menjadi manusia baru? Sudah baca firman, doa, mengikuti ekaristi, kadang-kadang kontrol diri masih bisa jatuh lagi. Ya. Begitu Romo. Jadi saya kira persis sama ya dengan Ibu Maria. Ya. Jadi tapi juga kembali saya ulangi, itu tadi kita harus menelusuri dulu lebih mendalam, lebih mendetail kecenderungan dosa saya yang paling utama itu apa. Jadi kita harus menginventarisir secara serius menurut diri sendiri, saya itu apa sih tindakan saya yang paling dominan negatif setelah kita sendiri. Kemudian kita konfrontasikan dengan perkataan orang, penilaian orang secara objektif kepada kita. Apakah sama? Kalau sama berarti itu sudah objektif. Inilah kelemahan saya yang paling utama. Saya kira kelemahan kita yang paling utama itu yang harus kita olah untuk jalan pertobatan sejati kita. Karena biasanya orang yang
dosa utamanya itu, kecenderungan negatifnya yang paling utama itu yang sering membuat dia jatuh di dalam dosa yang sama terus menerus ya. Dan setiap orang pasti berbeda sebenarnya. Kecenderungan negatifnya itu umumnya nggak semua sama manusia ya. Ada misalnya kurang sabar. Nah, misalnya yang paling dominan. Nah, itu harus diolah. Mengapa saya kurang sabar? Usaha-usaha apa yang saya supaya lebih sabar? Ada yang mungkin mudah marah, ada yang mungkin kurang jujur, ada yang mungkin suka menggosip, suka memutarbalikkan fakta, suka menjadi memprovokasi persoalan dan segala macamnya itu kan banyak. Dan itu yang harus kita olah. Saya itu dosa utama saya itu apa dan bagaimana cara saya untuk mengolahnya. Gitu. Tapi sekali lagi perbuatan-perbuatan kita yang salah, kalau kita mau kembali punya niat yang baik, niat yang suci untuk selalu bangkit untuk memulai lagi, itu sangat berharga di mata Tuhan. Jadi mari tanda petik kita manfaatkan, kita syukuri Allah kita, Allah yang begitu penuh kerahiman. Ya. Saya kira itulah sebenarnya yang menjadi anugerah terbesar yang bisa kita terima, bahwa Allah itu Allah yang begitu maha rahim. Kalau Allah itu Allah yang tidak maha rahim, tidak pemaaf, maka habis sudah kita, habis, ya kan? Karena dia sudah langsung mencatat semua dosa-dosa kita. Tapi lihat penjahat yang di samping kanan Yesus itu. Di masa-masa injury time kehidupannya pun, kalau sepak bola kan ada istilah injury time, masa-masa perpanjangan waktu kan. Ada ya, kalau misalnya 90 menit sepak bola, injury time itu biasanya 2 menit, 3 menit. Lihat, di masa-masa injury time pun pertambahan waktu hanya tinggal 1 menit, 2 menit itu. Dia gunakan sungguh-sungguh untuk bertobat, tetap diterima oleh Allah. Itulah kerahiman Allah yang harus sungguh-sungguh kita hidupi, kita syukuri. Bersyukurlah kita punya Allah yang demikian. Kan? Allah yang penuh rahim. Nah, yang mau selalu menerima kita kembali. Begitu. Terima kasih. Baik Romo, kalau tadi itu kan kalau kita sudah baca firman, doa, mengikuti Ekaristi, kadang-kadang kan memang susah ya Romo, misalnya kita mau, kita tuh orangnya kurang sabaran, atau kita orangnya suka bergosip, atau suka marah begitu ya, kan itu sangat sulit ya Romo. Nah itu misalnya ditambahkan dengan lebih sering mendengarkan renungan di YouTube, dan meditasi bagaimana ya Romo ya? Karena kan memang susah sekali ya kita untuk metanoia itu gitu. Apakah begitu ya Romo ya? Iya. Mendengarkan banyak renungan-renungan di YouTube. Ya. Tapi saya kira itu juga tidak cukup. Kalau merenungkan dari YouTube itu kan sesuatu yang datang dari luar yang membantu kita untuk pertobatan kita. Ya, tapi itu hanya membantu. Pertobatan yang sejati kan harus keluar dari hati. Itu yang merubah kita sungguh-sungguh berbalik arah kan. Jadi semua yang dari luar itu hanya membantu. Tapi pertobatan yang sejati harus datang dari diri kita sendiri supaya itu kuat, supaya ketika ada tantangan dan cobaan tak mampu menggoyahkan niat suci, niat baik kita untuk bertobat itu. Karena itu berasal dari hati kita. Itu kekuatan yang paling dahsyat dalam hidup kita. Yang semangat itu, spirit itu tak bisa diambil oleh siapapun, oleh kekuatan apapun dari luar diri kita. Itu yang paling penting sebenarnya. Oke. Seandainya sudah semangat, sudah ingin berhasrat betul, tetapi kan sulit sekali ya Romo ya. Misalnya sulit sekali. Kalau saya lihat dari
beberapa pemikiran gitu ya, beberapa teman juga. Itu apakah media apa gitu Romo, selain tadi doa, kitab baca, ikut apa, ekaristi dan segala macam, itu medianya apa gitu Romo? Misalnya apakah kita harus ikut retret, apakah ikut komunitas meditasi, bermeditasi rutin setiap hari, apakah medianya seperti itu untuk membantu diri kita sebenarnya sih Romo? Itu seperti apa? Saya kira sebenarnya yang paling utama Ibu Maria itu pengolahan diri ya. Mengolah diri. Jadi mengapa Zakheus tadi seperti tadi kata Pak Ian Luman Raja, dia memakai itu pertobatan Zakheus itu. Mengapa Zakheus mampu mengalami pertobatan ketika dia berjumpa dengan Yesus itu? Karena dia pemungut cukai. Cukai itu kan itu paling dibenci oleh orang Israel. Karena dia bangsa Israel, tapi dia dianggap pengkhianat kan, karena dia kaki tangan dari penjajah Romawi. Zakheus itu mengolah dirinya. Mengapa kok orang-orang menjauh dari saya? Mengapa kok orang benci dengan saya? Mengapa kok sedikit teman saya? Dia kan bertanya, mengolah dirinya. Oh iya ya, jangan-jangan karena saya ini pemungut cukai, dianggap bersekongkol dengan penjajah, dianggap mengambil keuntungan dari situ. Saya harus pelan-pelan harus meninggalkan pekerjaan ini, tidak baik pekerjaan ini. Tapi ternyata dia tidak cukup hanya itu, bukan hanya meninggalkan itu, tapi saya ingin berjumpa dengan Kristus dengan ajaran yang baru yang dia ajarkan itu. Maka dia berusaha untuk berjumpa dengan Yesus. Nah, ketika dia berjumpa dengan Yesus, dan Yesus mengatakan, Zakheus turun, aku mau ingin menumpang di rumahmu. Ketika Zakheus menerima Yesus menumpang di rumahnya, dia sungguh-sungguh mendengarkan pengajaran dari Yesus. Dia mengajar di rumah itu. Jadi dia menyadari siapa dirinya, dia ingin lebih dekat dengan Tuhan, dan bahkan dia ingin sungguh-sungguh menyerap semua kekuatan dari Tuhan dengan segala ajarannya. Dan akhirnya apa? Yesus, setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan kalau mereka, siapapun yang pernah saya peras mereka, akan kukembalikan 4 kali lipat dan segala macamnya itu. Lihat, jadi ada pergerakan dari dia menyadari siapa dirinya, merefleksikan, kemudian ada usaha-usaha untuk mendekati Allah. Ketika ditangkap oleh Allah, ada tindakan kebaikan, ada tindakan cinta yang harus dibuat. Jadi memang yang paling utama ialah pengolahan itu. Kalau kita tidak mengolah, maka itu akan mendangkal. Banyak orang, misalnya seperti kami misalnya di Suara Karmel di Wisma Karmel di Jakarta. Ketika saya kan juga kalau misalnya Romo Jaya yang misa, saya yang operator gitu. Ketika saya operator itu kan nampak berapa orang yang mengikuti misa. Umumnya sekitar 180, kadang 200 secara live ya. Yang playback mungkin banyak sampai 500. Tapi yang sungguh-sungguh mengikuti misa mulai dari awal sampai akhir kira-kira 200. Tapi 1 jam setelah itu yang melihat YouTube itu sampai 500, sampai 1000. Karena apa? Itu banyak orang yang jajan rohani itu kan hanya melihat khotbah-khotbahnya, mengambil itu, merenungkan itu. Ada. Apakah itu salah? Tidak salah. Itu baik. Tapi itu hanya berapa persen dari usaha kita untuk mengalami pertobatan yang sejati. Itu hanya sarana. Nah, jadi kita banyak sebenarnya jajan rohani kemana-mana. Tapi karena itu dari luar, tidak sungguh-sungguh banyak menggugah hidup kita. Hanya sedikit kan. Pengolahan kita yang sejati dalam hidup kita yang mampu banyak merubah hidup kita. Begitu. Baik, terima kasih Romo. Walaupun sulit tetap harus berusaha keras ya Romo ya. Baik, saya lanjutkan lagi, ada pertanyaan Romo, ada 2 pertanyaan. Romo, saat manusia bertobat dengan sungguh, Tuhan pasti mengampuni.
Namun mengapa manusia setelah mati masih harus masuk api penyucian? Ya. Jadi memang saya kira tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita pasti banyak dosa, banyak kesalahan-kesalahan kita. Maka dan itu haruslah dan wajar kita harus memasuki api pencucian supaya kita sungguh-sungguh dimurnikan semua. Hanya Bunda Maria manusia di dunia yang tidak melewati api pencucian karena dia sudah sejak awal disucikan oleh Allah. Nah, jadi mengapa harus masuk api pencucian? Yaitu tadi karena kecenderungan kita yang untuk berbuat dosa itu sejak kita lahir sampai kita mati terlampau banyak. Jadi wajar dan harus sebenarnya kita menerima itu api pencucian itu. Cuma berapa lama di situ kan tergantung dari selama hidup kita apakah kita sungguh-sungguh serius mengusahakan pertobatan kita. Jadi siapapun kita tidak bisa lepas dari situ. Itu sudah natura kita, itu sudah dunia kita. Ya. Sama seperti mengapa kita harus melewati api pencucian, sama seperti mengapa kita harus hidup dulu di dunia ini untuk mati. Nah, itu sama seperti itu. Itu nggak bisa. Itu sudah jalan yang harus kita jalani. Begitu prosesnya. Baik Romo, nggak bisa jalan tol ya Romo ya? Ya, nggak bisa jalan tol. Tidak bisa jalan tol. Ada dua lagi Romo. Selamat malam Romo. Sebagai devosan kerahiman, kita mengimani sifat utama Tuhan sebagai Allah Maha Rahim dan berbelas kasih akan mengampuni segala dosa-dosa kita, bahkan pendosa yang berat sekalipun. Jangan takut menghampiri kerahiman Tuhan. Tetapi mengapa dalam kitab suci dikatakan ada dosa-dosa yang tidak terampuni? Mohon penjelasannya Romo. Ya. Saya kira dosa-dosa yang tidak terampuni adalah dosa yang menghujat Roh Kudus kan. Ya, dosa yang menolak Allah yang ada dalam dirinya. Jadi menolak Roh Kudus artinya apa? Ketika kita menerima sakramen baptis, Roh Tuhan ada pada kita. Allah itu sebenarnya ingin masuk dalam hati nurani kita, mengajari kita bagaimana cara menemukan makna hidup, mencari kebenaran, bagaimana hidup yang secara benar di dunia ini untuk mencapai kebahagiaan yang sejati. Allah itu ada dalam bentuk Roh Kudus untuk mengajari kita. Tapi ketika kita menolak Dia untuk hidup, berarti kan juga menolak untuk hidup yang kekal kan? Karena Dia mau masuk kita tolak. Berarti kita sudah dengan sendirinya menolak untuk hidup yang kekal itu. Jadi sebenarnya bukan soal Allah, mengapa Allah tidak mengampuni, kita sendiri yang membuat kita tidak mau ke situ. Bukan Allah tidak mengampuni kan. Jadi jangan dibalik, sebenarnya kita sendiri yang tidak mau ingin bersatu dengan Dia. Ya kita sendiri menerima efeknya, dampaknya kan begitu. Allah itu selalu Maha Rahim. Ketika kita menikmati, ketika kita mau menggunakan kerahiman itu dengan mau berbalik bertobat kepadanya, selalu datanglah kepadanya. Pasti Dia terima kan begitu. Tapi ketika kita tidak mau datang, kita kan menghukum diri kita sendiri kan sebenarnya. Begitu Bu Maria. Mudah-mudahan bisa terjawab ya. Ya. Bagaimana Bu Dewi Emilia? Apakah cukup penjelasan Romo? Iya, cukup. Baik Romo, itu selamat malam Pater. Saya mau tanya Romo tadi yang pertanyaan saya yang kontrol diri. Kadang-kadang dan tadi jawaban Romo tentang menghujat Roh Kudus. Salah satu contoh nih Romo. Saya mau tanyakan apabila kita tahu nih ya, itu salah Romo di hati nurani kita. Misalnya
Tetapi kita kadang-kadang dengan kondisi suka jadi berbelok arah gitu. Itu salah satu contoh menghujat nggak Romo? Atau cuman apa ya? Kita tahu itu salah, tapi kita karena kondisi, kalau kita kerja itu kan susah ya Mo ya. Untuk disuruh bos melakukan sesuatu, kita tahu itu nggak benar gitu. Tapi kondisi situasinya itu nggak bisa kita ngikutin hati nurani kita. Itu gimana ya Mo? Saya kadang-kadang terjebak di hal yang begitu tuh Mo. Mohon Ya, arahannya Mo. Jadi ya, terima kasih Bu Francisca. Jadi itu beda konteksnya ya. Itu bukan dalam konteks menolak Roh Kudus itu. Menghujat Allah menolak Roh Kudus itu artinya apa? Tidak pernah mau membiarkan Allah bekerja dalam dirinya. Ya kan? Tidak pernah. Tapi ketika dalam konteksnya Ibu itu, ini bisa hubungan dengan moral ini. Seseorang itu dikatakan berbuat dosa, berbuat salah, ketika dia dalam keadaan tahu, mau, dan bebas untuk melaksanakannya. Tapi ketika dia dalam tidak keadaan bebas, dia mengalami tekanan dan harus berbuat itu, maka dosanya tidak sepenuhnya ditanggung olehnya, kan, oleh orang yang membuat dia mengalami tekanan itu kan. Jadi misalnya ketika ibu dalam tekanan, nah tekanan itu sehingga ibu menjadi berbuat dosa, harus dianalisa. Tekanan itu membuat seberat apakah tekanan itu, sehingga ibu harus tetap melaksanakan tindakan itu meskipun salah. Seberat apa tekanan itu? Jadi kita harus menganalisa, harus hitung-hitungan kan. Mengerti ya? Kalau rasanya masih tidak nyaman ya Mo ya. Melaksanakan karena terpaksa gitu, tapi rasanya tidak nyaman. Cuma salah satu caranya paling kita ngaku dosa ya Mo. Karena kan di Injil begini. Siapa yang melaksanakannya itu kan yang jadi berdosa Mo. Ingat saya itu firman-nya ada kan? Ya, ini contoh konkretnya. Misalnya seseorang divonis oleh pengadilan, dia harus dihukum mati. Sudah. Ketika dihukum mati, misalnya dengan cara ditembak, ya. Nah, ketika begitu keputusannya, dalam gereja Katolik kita tidak mengakui hukuman mati, ya. Tetapi ternyata dari juru tembak yang dipilih 10 orang yang dipilih untuk menembak itu ada misalnya 1 orang Katolik, ya. Dan katanya kan itu sistemnya. Jadi mereka semua diberi bedil itu, pistol itu hanya 1 yang berisi peluru ini kan, yang lain itu kosong. Tapi nggak diberitahu yang mana yang berisi, yang mana yang kosong. Nah, ketika ada seorang Katolik yang terpilih untuk mengeksekusi, dia harus taat. Kalau tidak taat, dia dipecat. Nah, jadi meskipun dia melakukan dan kebetulan ada di tangannya, dan dia ternyata dia menembak itu yang pas pada dia pistol itu dan berisi peluru dan mati, apakah dosanya ditanggung oleh dia? Tidak. Tapi yang memutuskan itu untuk dihukum mati, keputusan itu ya. Tapi dia itu kan dia di luar tekanan itu kan. Nah, jadi dia tidak sungguh-sungguh sebenarnya bersalah di situ. Nah, jadi itulah contoh ekstrimnya. Tapi kalau misalnya nanti jangan-jangan pas kebetulan saya yang memegang pistol dia berisi, udah saya tidak mau. Meskipun saya dipecat kerja, saya tidak mau. Ada orang seperti itu. Itu lebih bagus ya, saya kira. Tapi iya, tapi kalau misalnya kalau dia nggak kerja, nggak makan istri, nggak makan anaknya, macam itu. Jadi sekali lagi tergantung tekanannya itu seperti apa. Apakah tekanan itu lebih kuat daripada efeknya yang harus kita buat, begitu kan? Tindakan yang harus kita buat, nah kita harus lihatnya di situ. Nah, tapi kalau misalnya ada juga seperti itu kan, seperti kita ada proyek-proyek tertentu misalnya, ada bantuan, dapat bantuan misalnya 200 juta dari lembaga tertentu ke sekolah kita misalnya atau ke lembaga kita, tapi
Romo dapat apa ya 150 ya. Jadi tetapi harus tetap dipertanggungjawabkan 200, tapi terima 150 begitu. Nah, kalau kita misalnya menerima itu, di mana nurani kita? Kita juga membuat orang lain yang memberi itu berdosa. Kita pun berdosa. Kan begitu. Itu contohnya, itu hitungannya seperti itu. Jadi sebenarnya pilihan ada pada diri kita sendiri ya, Mo ya. Iya. Kalau ada hal-hal yang masih kita bisa menentukan, kita memilih, lebih baik kita memilih yang tidak berlawanan dengan nurani kita kan ya, Mo ya. Nurani kita, ya. Ya. Oke, jadi, Mo, terima kasih. Pilihan dasar kita yang paling diperhitungkan Tuhan. Apa yang menjadi motivasi dasar kita? Oke. Terima kasih, Mo. Lebih teguh lagi iman saya dengan renungan Romo malam ini. Ya.